Harapan untuk menjadikan wilayah Tasikmalaya Selatan atau Tasela sebagai daerah otonom baru telah lama bersarang di dada masyarakat. Sejak pertama kali mencuat pada 2009, semangat untuk memisahkan diri demi pemerataan pelayanan publik dan pembangunan yang lebih adil terus berkobar. Selama lebih dari 1 dekade, masyarakat Tasikmalaya Selatan tak henti menyuarakan harapan tersebut. Mereka ingin keluar dari bayang-bayang ketimpangan pembangunan yang masih terjadi hingga kini. Namun, sampai sekarang keinginan itu belum juga terwujud. Salah satu hambatan utamanya adalah moratorium pemekaran daerah otonomi baru atau DOB yang masih diberlakukan oleh pemerintah pusat. Kebijakan ini menjadi batu sandungan yang membekukan langkah perjuangan masyarakat dalam mewujudkan otonomi daerah. Kendati demikian, pergantian kepemimpinan di tingkat nasional tampaknya membawa harapan baru. Terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden RI yang menjadikan pencabutan moratorium sebagai salah satu janji politiknya memberikan angin segar bagi masyarakat Tasela. Namun, setelah lebih dari 8 bulan berlaku sejak Presiden Prabowo Subianto pertama kali dilantik, tepatnya pada 20 Oktober 2024, tanda-tanda pencabutan moratorium masih belum juga terlihat. Ending Sunaryo, anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Tasikmalaya, mendorong agar pemerintah pusat segera mencabut moratorium pemekaran daerah. Menurutnya, pemekaran wilayah Tasikmalaya Selatan harus dilakukan agar masyarakat bisa mendapatkan hak yang sama dalam urusan pembangunan. Harapan saya mohon segera, karena APBD dari pusat, APBN dari pusat. Istilah kalau dalam lapis atau dalam kue itu satu iris. Baik yang besar ataupun yang kecil, tetap satu iris saja. Contoh, Banjar Pangandaran kecil, tapi kuenya satu iris saja. Tasik besar dan sama. Itu harapan. Supaya induk sejahtera, kemudian DOB juga sejahtera untuk menyerap keuangan. Ending menyebutkan, sampai saat ini, proses persiapan pemekaran di tingkat kabupaten dan provinsi sudah berjalan dan melewati tahapan paripurna. Menurutnya, untuk mewujudkan mimpi ini, hanya terganjal moratorium saja. Disinggung soal kesiapan infrastruktur, Ending memang mengakui belum sepenuhnya siap. Meski begitu, itu bukan menjadi penghalang utama, karena ia yakin semangat masyarakat dan komitmen dari para pemangku kepentingan akan terus menguat untuk mendorong percepatan pembangunan seiring kebijakan moratorium yang dicabut. Jika kelak berhasil terwujud, Kabupaten Tasikmalaya Selatan bakal mencakup 10 kecamatan, yakni Kecamatan Karangnunggal, Cipatujah, Culamega, Bojong Asih, Cikalong, Cibalong, Cikatomas, Panca Tengah, Parung Ponteng, hingga Kecamatan Bantakalong. Dengan cakupan wilayah tersebut, Ending yakin Kabupaten Tasikmalaya Selatan nantinya tidak akan kesulitan dalam urusan PAD. Untuk PAD-nya satu kalau dibuka, yang menjadi jargonnya itu bisa dari tambang. Kedua bisa, tapi perlu penataan pariwisata. Karena kami punya pantai, punya pantai itu 51 kilo. Dari perbatasan Garut, Cikaingen, sampai air Cikalong. Itu 51 kilometer. Itu untuk potensi, tapi memerlukan skill-skill yang sangat kuat para wisata. Tambang di setiap kecamatan, baik galian A, B, dan C, itu cukup memadai. Itu barangkali cuma SDM lah barangkali belum bisa diatur. Barangkali masih harus dijag lah, saling membantu.